Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ene Nikma Evi Suherti, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPUK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 255060701 pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Muara kelas 4 dengan materi bab 2 Teladan Mulia Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Baik. Apa kabar hari ini sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Masih semangat? Masih. Apakah sudah makan? Sudah. Apakah tadi malam belajar? Sekarang sebelum belajar kita biasakan berdoa dulu. Untuk Uje memimpin doa, silahkan Uje. Kepada dosia berdoa mau belajar.
Keragaman. Di sini coba Ibu ingin tahu berapa ingat kalian untuk pelajaran minggu kemarin membahas hadis tentang keragaman. Coba yang gimana? Ada yang masih tahu? Coba sih Pak. Saya masih ingat. Masih ingat tentang pelajaran minggu yang lalu. Sekarang untuk yang selanjutnya, minggu lalu di sekolah kita belajar tentang apa? Keanekaragaman. Baik, untuk selanjutnya masih ingat, Ibu juga ingin meneruskan pada siapa ya? Diriwayatkan oleh hadis Muslim dari Umar bin Khattab, dunia dan akhirat. Barang siapa merendahkan atau merendahkan ketentuan Allah akan menghinakannya meski dia orang yang mulia. Selanjutnya, sekarang Ibu akan menanyakan tentang apakah kalian sudah hafal dengan Asmaul Husna? Jika hafal, bagaimana perasaanmu? Apabila belum hafal, apa yang kalian lakukan? Coba sekarang Ibu mau tanya dulu ke yang sudah hafal. Ya, tadi Ibu ada pertanyaan Ibu, ada yang menjawab hafal. Coba sekarang yang hafal. Senang dan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kalian sudah hafal, senang, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang belum hafal atau belum bisa, Saya akan lebih berusaha untuk bisa dan menghafal nama-nama Asmaul Husna. Ya, terima kasih. Berarti tetap semangat untuk belajar menghafal ya. Jadi, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Jadi, baik anak-anak, hari ini akan belajar tentang Asmaul Husna. Apakah kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Tahu nggak? Tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi belum sepenuhnya, hanya sedikit saja mengenai ya. Baiklah, sekarang perhatikan dan dengarkan. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Asma artinya nama-nama, dan husna artinya yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang menggambarkan sifat-sifat dan sempurna. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya, jumlah Asmaul Husna ada berapa? Anak soleh dan soleha, jawabannya berarti ada 99. Dan masing-masing nama memiliki arti serta makna yang sangat dalam. Dengan mengenal Asmaul Husna, kita bisa lebih mengenal Allah dan meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang anak-anak kita ice breaking dulu, tepuk semangat. Boleh berdiri ya supaya kita semangat dulu ya. Coba tepuk semangat. Satu kali lagi tepuk semangat.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya, simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan disayang Allah? Untuk mengenal Allah, kita harus tahu nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar itu, yaitu materi PAI kelas 4 bab 2, teladan mulia Asmaul Husna. Coba kita amati gambar berikut ini. Terlihat satu keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Apakah kalian telah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna? Allah memiliki nama-nama agung dan indah, dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada surat yang pertama kita belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Asmaul Husna berjumlah 99, dan yang akan kita pelajari adalah 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik artinya Maharaja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Allah yang mengatur segala urusan makhluk, mengatur kehidupan dan kematian, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Al-Quddus artinya Maha Suci. Allah adalah Zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Jadi tadi anak-anak kita udah menyimak tentang Asmaul Husna ya. Jadi apa saja coba yang kalian pelajari tentang Asmaul Husna? Mendekatkan diri kepada Allah ya. Terus apa tujuannya yang tadi tentang Asmaul Husna?
ya untuk mendiskusikan tentang Asmaul Husna. Ayo siapa yang ke depan satu orang ya. Jadi ke depan Sita, siapa lagi? Granita, Nadifa sama Azka. Ayo Azka ke depan. Jadi sekarang anak-anak silakan untuk dipelajari secara kelompoknya masing-masing. Berdiskusi dulu di sini ya. Untuk berdiskusi Ibu kasih 5 menit. Silakan di sini aja dulu berkumpul. Ya, baca. Nah, mungkin sudah ya, silakan ke lampu masing-masing untuk didiskusikan lagi sama kelompoknya masing-masing ya. Jadi anak-anak kesimpulan tadi Asmaul Husna ya. Dari mulai apa Asmaul Husna yang tadi dibacakan Ibu. As-salam, terus apa lagi? Al-Aziz, Al-Aziz, terus apa lagi? Jadi kesimpulannya tentang Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang apa? Yang baik dan yang baik dan yang maha merajai. Di situ juga ada yang merajai ya, berarti maha kuasa. Sekarang kita menyanyikan Asmaul Husna ya. Kita lihat ke monitor tentang 5 Asmaul Husna. Ikuti ya. Lima Asmaul Husna dan artinya. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia. Al-Qudus berarti Allah Maha Suci. As-Salam ya Allah yang Maha Cendera. Al-Mu'min ya Allah
digabungkan sama kelompok masing-masing. Udah, berarti udah pintar semua. Alhamdulillah semuanya udah pada pintar ya, udah bisa ya. Ini udah. Ya. Ya, selesai semua. Untuk SDG anak soleh, boleh anak soleha berdiri. Dan yang anak soleh ya, tetap anak soleh ya. Coba, gabung anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes, tapi semangat. Yes. Baiklah, anak soleh dan soleha, kita lihat ke depan dulu ya. Refleksi peserta didik yang ke-1. Sudahkah kalian mengenal Asmaul Husna? Sudah? Coba kalau sudah, ibu mau tahu. Satu dulu. Saya sudah mengenal Asmaul. Bisa keras suaranya sayang sedikit. Adalah nama-nama yang benar dan baik berjumlah 99 masing-masing nama memiliki makna atau arti yang sedang menunjukkan sifat-sifat Allah seperti Al-Malik Maha Raja, Al-Adil Maha Mulia, Al-Qudus Maha Suci, Al-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min. Ya baik, terima kasih. Sekarang untuk nomor 2. Apakah kalian sudah hafal dengan Asmaul Husna? Kedua. Ya, silakan terus. Yang keras suaranya nak. Saya belum sepenuhnya hafal Asmaul Husna, tapi saya sudah memulai menghafalkan sedikit demi sedikit dan tidak saya sudah hafal beberapa nama masing-masing. Ya, sekarang lanjut ke nomor 3. Dapatkah kalian meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna? Ayo, ya, Azka. Saya bisa meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Meskipun sebagai manusia tentu tidak bisa sepenuhnya menyamai kesempurnaannya. Misalnya Allah itu maha. Untuk yang nomor 4, apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran ini? Ya, silakan. Saya menyukai kegiatan pembelajaran ini, Bu, karena materinya menarik dan mudah dipahami. Selain itu, cara penyampaian Ibu juga menyenangkan, sehingga saya tidak merasa bosan saja dan lebih semangat belajar dan mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Semoga pembelajaran selanjutnya bisa sangat menyenangkannya. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan ya, untuk bisa memperbaiki diri sebelum kegiatan ini, salah satu hal yang bisa diperbaiki dari seluruh kegiatan ini adalah pengelolaan waktu dan pembagian aktivitas. Beberapa bagian terasa terlihat cepat sehingga kalian belum sempat sepenuhnya memahami atau mengekspresikan pendapatnya. Kedepannya, Ibu akan mencoba menyelesaikan waktu agar setiap kegiatan berjalan lebih efektif dan seimbang. Selain itu, Ibu juga akan lebih mendorong keterlibatan aktif semua siswa, termasuk yang masih terlihat pasif atau bagi yang kurang memahami, agar pembelajaran menjadi lebih menata dan menyenangkan. Apabila bisa diulang, yang akan dilakukan untuk membuat pembelajaran lebih baik. Apabila kegiatan pembelajaran ini bisa diulang, Ibu akan memperbaiki perencanaan waktu dan metode penyimpanan materi agar lebih bervariasi dan menarik.
aktif seperti permainan edukatif atau diskusi. Kelompok kecil agar kalian lebih aktif dan terlibat secara langsung. Selain itu, ibu akan memberikan waktu lebih untuk refleksi atau tanya jawab agar siswa menyampaikan pendapat dan pemahaman dengan lebih leluasa. Anak-anak, kita untuk belajar minggu depan ya, untuk belajar membuat kaligrafi ya, terbuat dari di sini kertas ya, kertas, gambar, krayon, pensil warna atau cat cair, figura dan bahan bekas ya. Nanti itu untuk minggu depan dikelompokkan ya. Baiklah, untuk pelajaran hari ini mungkin cukup dari sekian ya. Untuk ini alat-alat tulisnya silakan dimasukkan ke dalam tas masing-masing, rapikan dulu. Untuk video ini